Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara menginstal SSH di Debian 12. SSH atau Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan kita untuk mengakses dan mengontrol komputer atau server lain dari jarak jauh melalui jaringan internet dengan cara yang aman dan terenkripsi. Bayangin, kalian punya server di Sumatera, tapi posisi kalian sekarang ada di Kalimantan. SSH bisa digunakan untuk mengoperasikan server tersebut dari lokasi kalian berada, dan proses ini disebut dengan remote server. Tapi gimana cara kita instalasi dan konfigurasi SSH di Debian 12? Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita harus konfigurasi adapter NAT yang ada di Debian supaya Debian-nya bisa terhubung ke internet. Mesin virtualnya dalam keadaan mati, kita pilih Edit Virtual Machine Settings. Kita pilih Add, kita pilih Network Adapter, lalu langsung Finish. Nah, di sini sebelumnya sudah ada Network Adapter yang custom VMnet 1, yaitu host only. Pastikan sebelumnya kalian juga sudah mengkonfigurasi adapter host only di Debian supaya instalasi SSH kali ini bisa berhasil. Untuk video konfigurasinya bisa kalian cek di deskripsi. Untuk network adapter 2, kita pilih yang custom. Yang ini kita pilih jadi VMnet 8 atau NAT. Lalu klik OK. Langsung saja kita nyalakan. Oke, sudah masuk. Di sini kita login sebagai root. Masukkan password. Sebelum kita konfigurasi adapter NAT-nya, sebelumnya kita cek dulu IP address-nya dengan mengetik IPA. Di sini ada ENS33 yang itu adapternya adalah host only yang sudah kita konfigurasi di video sebelumnya. Terus ada ENS37, itu adalah interface yang bisa kita konfigurasi menjadi NAT. Kita bisa ketik nano spasi /etc/network/interface. Di sini adalah tempat konfigurasinya. Sebelumnya sudah ada konfigurasi ENS33. Konfigurasinya itu mirip seperti yang static, tapi bedanya yang ini DHCP. Kalau sudah, kita bisa ketik ctrl-x, huruf Y, dan enter. Terus kita sistem ctl start networking. Kita IPA lagi. Di ENS37 sudah mendapatkan IP address. Untuk mencobanya, kita bisa ping google.com. Kalau begini hasilnya artinya berhasil ya. Bisa ketik ctrl-c. Selanjutnya ada repository. Gampangnya, repository ini adalah server yang membantu kita untuk menginstal paket-paket yang ada di Debian, salah satunya SSH. Masalahnya, jika kita menggunakan repository default bawaan Debian-nya, kemungkinan saat kita menginstalasi paket, itu prosesnya akan lama sekali. Memang tergantung kondisi internet kalian masing-masing sih, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi solusinya kita bisa menggunakan server repository lokal buatan orang Indonesia. Sebelumnya kita bisa ketik nano /etc/apt/sources.list. Ini adalah server repository defaultnya Debian. Untuk mengganti repository Debian yang default menjadi repository lokal,
kalian sebelumnya bisa masuk dulu ke Chrome atau Google, cari yaitu daftar repositori lokal Indonesia Debian 12 Bookworm. Bookworm ini adalah nama dari Debian 12. Jadi jika kalian menggunakan Debian 11, itu namanya akan berbeda lagi, menjadi Bullseye. Begitupun dengan Debian di bawahnya. Di sini terdapat banyak sekali server repositori Debian yang lokal. Di sini kalian bebas untuk memilih yang mana saja, tapi di sini saya akan menggunakan yang data utama Surabaya, yang dep http non-free ini. Sayangnya, di Debian 12 kita tidak bisa menggunakan copy paste secara langsung. Jadi di sini mau tidak mau kita harus mengetiknya secara manual. Sebelumnya di Debian ini server repository yang default ini kita bisa tambahkan pagar di depannya agar repository yang ini tidak dibaca oleh sistem. Jadi sistem akan mengabaikannya. Di sini langsung saja kita ketik. Di sini kita sudah mengganti repositorinya menjadi repositori lokal. Pastikan ya di Debian kita tidak salah menulis atau typo sedikit pun, karena itu hasilnya bisa fatal. Ini kita bisa langsung Ctrl X, Y, dan Enter. Terus kita bisa ketik apt update. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Terus kalau misalnya ada diberi pertanyaan huruf Y atau N, kalian pilih aja huruf Y. Oke, prosesnya sudah selesai. Di sini ada tulisan get 1, get 2, get 3, dan seterusnya. Itu menandakan kalau apt update kita berhasil. Tapi ada kemungkinan kalau hasilnya itu adalah IGN atau violet atau error. Itu artinya Debian kalian tidak terhubung dengan internet. Kalau tidak terhubung ke internet, pastikan konfigurasi NAT-nya benar. Dan kalau ping Google dan semacamnya itu berhasil. Atau kesalahan yang kedua, kalian bisa typo saat mengetikkan repositori lokal. Untuk menginstal SSH, kita bisa mengetikkan perintah apt install open SSH strip server. Nah, ini kita pilih huruf Y, enter. Nah, di sini prosesnya kita tunggu sebentar ya, karena kita repositorinya sudah ganti ke lokal. Oke, SSH-nya sudah terinstall. Sebelumnya kita cek dulu statusnya sistem CTL status SSH. Nah, kalau sudah aktif running seperti ini, artinya SSH kita sudah terinstall, tapi belum dikonfigurasi. Cara konfigurasinya gimana? Kita bisa mengetikkan nano spasi /etc/ssh/sshd underscore config. Nah, di sini adalah tampilan konfigurasi SSH-nya. Di sini terdapat port 22. Ini adalah port default. Di sini bisa kita ganti. Misalnya kalian nggak mau port 22, misalnya maunya 1, 2, 3, bebas. Tapi kalau kalian mau ganti, jangan lupa tanda pagarnya dihapus supaya sistem bisa ngebaca. Di login grace time-nya, kita bisa hapus tanda pagarnya. Lalu angka 2 menit ini kita ganti menjadi 10 menit. Jadi login grace time ini adalah waktu yang diberikan kepada kita saat kita login Debian kita untuk di remote. Di sini lama waktunya sesuai yang kita atur. Di sini 10 menit berarti kita diberi waktu 10 menit. Permit root loginnya kita hapus juga tanda pagarnya. Lalu ini kita hapus. Kita ubah menjadi yes. Artinya kita membolehkan agar login sebagai root.
kita simpan ctrl+x, y, enter. Untuk merestartnya, kita bisa mengetik systemctl restart ssh. Sudah restart. Lalu sekarang waktunya uji coba. Oke, di sini kita masuk ke CMD. Lalu untuk pengujiannya kita bisa ketikkan ssh. Kita bisa login sebagai root ataupun sebagai user ya. Di sini user saya namanya ini. Nah, kita bisa menjadi user ataupun sebagai root. Di sini saya milih root aja. Setelah root, add dan IP yang ada di Debian, lebih tepatnya di interface ANS33. Jadi kalau mau pastinya kalian bisa cek dulu dalam perintah IPA. Lalu strip P dan port yang kita ganti tadi. Tadi saya mengganti portnya dari 22 menjadi 2 saja dan pagarnya itu dihapus supaya sistem bisa membaca. Di sini langsung kita enter. Di sini ada pertanyaan. Are you sure you want to continue connecting? Kita bisa pilih yes, ketik yes. Terus password Debian kita. Dan hasilnya kita sudah bisa login ke Debian kita atau bisa disebut remote. Untuk membuktikan apakah kita benar-benar berhasil, kita di sini bisa bikin folder atau file ya. Sebelumnya kita cek dulu apakah di sini ada sesuatu. Di sini kosong ya. Kita bisa bikin folder, yaitu perintahnya mkdir, makdir atau make directory. Nama direktorinya bebas. Kita di sini Debian. Kita ls lagi. Sudah ada Debian. Kita bisa pindah ke Debian. Kita sudah masuk ke folder Debian. Di sini kita bisa bikin file namanya bookworm. Kita ls lagi. Sudah ada bookworm. Lalu kita bisa nano bookworm. Kita edit ya bookwormnya. Saya berhasil. ctrl+x, y, dan enter. Oke, kita sudah bikin file dan folder di CMD. Apakah di Debian kita juga berubah? Jika misalnya berubah berarti berhasil. Kita ls dulu. Nah, di sini ada Debian. Kita bisa cd ke Debian. Kita ls lagi. Ada bookworm. Di bookworm kita bisa langsung cat bookworm. Itu ada tulisan saya berhasil. Jadi simpulannya saat kita membuat folder di CMD, di Debian kita yang asli juga ikut berubah. Artinya kita bisa mengontrol Debian kita walaupun tidak di Debian langsung. Artinya kita berhasil meremote Debian kita. Sekian video kali ini, terima kasih.